Oke, sekarang kita lanjutkan dengan deteksi tepi. Ya. Jadi untuk deteksi tepi digunakan untuk menemukan bentuk objek dari sebuah gambar ya. Jadi tidak hanya satu garis saja, tapi dia meliputi bagian-bagian yang membentuk objek tersebut. Jadi salah satu tujuannya dalam fisik komputer itu adalah untuk mengidentifikasi objek dalam gambar. Nah, tepi sendiri itu adalah himpunan piksel-piksel yang terhubung yang berada pada batas boundary di antara dua region. Jadi, masih ingat pada saat saya menjelaskan sharpening, di mana kita akan mengenal ada jenis-jenis diskontinuitas pada fungsi intensitas citra. Jadi yang pertama ada kita mengenal namanya step. Step di mana di sini dia berubah misalkan dari hitam menjadi putih atau putih menjadi hitam secara langsung, itu adalah step. Kemudian ada rem. Rem itu daerah yang dia berubah perlahan-lahan ya. Jadi perubahannya itu bertingkat. Sedangkan di sini kita mengenal juga namanya roof. Roof itu seperti bentuk atap. Dia berubah naik tapi kemudian kembali berubah turun. Kemudian ada juga spike. Spike itu seperti sinyal gitu ya, kecil. Jadi ini biasanya yang membentuk garis-garis tepi, garis-garis tipis. Nah, yang dideteksi dari sebuah tepi itu adalah perubahan-perubahan ini. Daerah yang mempunyai perubahan, baik itu di step, bentuknya rem, roof, maupun spike. Oke, jadi saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa besaran dari turunan pertama inilah yang dipakai untuk melakukan deteksi tepi. Yang paling kentara atau paling menonjol dari hasil deteksi tepi itu adalah titik-titik yang berada di daerah rem. Sehingga memang hasil dari deteksi tepi itu biasanya dia tebal. Dia menghasilkan garis-garis yang tidak hanya 1 piksel lebarnya, tapi dia bisa lebih dari 1 piksel. Kita lihat jadi metode yang paling umum itu adalah turunan pertama dengan bentuk-bentuk yang menggunakan gradien, besaran gradien ya. Jadi kalau kita lakukan turunan pertama, itu turunan pertama arah X maupun turunan pertama arah Y dari sebuah image, ini bentuknya nanti seperti ini. Yang bagian atas itu adalah turunan pertama arah X, dan di bagian bawah adalah turunan pertama arah Y. Jadi bagian yang lebih gelap itu dia mewakili nilai-nilai yang lebih negatif, lebih terang adalah nilai-nilai yang positif, dan abu-abu itu berarti dia antara nilai 0. Yang paling kita kenal itu untuk yang bentuk-bentuk classical operatornya itu ada pre-width,
kemudian ada Sobel, ada Robert cross gradient ya. Nanti kalian ingat kembali di materi sharpening ya. Baik, sekarang kita masuk ke metode-metode deteksi tepi. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu dengan menggunakan operator gradient. Secara garis besar, proses di dalam deteksi tepi dengan operator gradient itu adalah seperti ini. Jadi, image-nya itu dikonvolusi atau difilter dengan menggunakan operator gradient. Contohnya di sini adalah Sobel untuk arah X maupun Sobel untuk arah Y. Ya, hasilnya akan menghasilkan turunan pertama arah X dan turunan pertama arah Y, seperti hasilnya nanti adalah seperti ini. Ya. Kemudian, ya, kedua nilai pada matriks turunan arah X maupun arah Y itu dicari besarannya ini ya. Kita sebut dengan magnitude. Di mana magnitude itu dirumuskan sebagai bentuk Euklidian ya, akar dari nilai turunan arah X dikuadratkan ditambah dengan nilai turunan arah Y dikuadratkan. Nilai magnitude ini kemudian dipilih dengan menggunakan threshold ya. Tujuannya adalah untuk menentukan mana yang termasuk di dalam tepi dan mana yang tidak termasuk di dalam tepi. Nilai threshold atau nilai ambang inilah yang digunakan untuk menetapkan titik-titik hasil magnitude ini, termasuk tepi atau bukan tepi. Jadi hasil dari deteksi tepi ini berupa gambar biner ya. Gambar biner di mana garis putih misalkan kita tentukan dia sebagai tepi atau piksel yang warnanya putih adalah tepi, sedangkan piksel yang warnanya hitam adalah bukan tepi. Ya, jadi threshold ini yang menetapkan hasilnya dia berupa biner, tepi maupun bukan tepi. Kita lihat contohnya ya. Misalkan kita punya image seperti ini. Ya, kemudian kita threshold, kita lakukan filtering dengan menggunakan operator Prewitt ya, arah Y seperti ini. Maka kita akan dapatkan hasilnya di sini ya. Satu dari mana satu ya ini. Jadi daerah ini kita lakukan filtering dengan menggunakan nilai yang ada di sini. Berarti 1 dikalikan 2, kemudian ditambah dengan 0, dikalikan 3, ditambah dengan min 1, dikalikan 0, ditambah dengan 1, dikalikan 0, ditambah dengan 0, dikalikan 0, dan seterusnya. Ditambah semua, nah hasilnya kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita geser. Sama ya, selalu filtering seperti itu. Yang kita geser adalah pusatnya, ini pusatnya. Lalu di sini nanti tinggal kita geser lagi subnya. Oke, nah di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, 1, 4, 0, dan seterusnya. Ini hasil untuk proses turunan pertama arah Y atau gradien arah Y. Selanjutnya dengan cara yang sama kita lakukan untuk filtering untuk arah X ya. Lihat gradiennya, filter gradiennya dia beda ya, beda dengan yang di atas tadi ya.
Sama hasilnya, belum ini ketemunya ya. Caranya sama seperti tadi, hanya bentuk filternya yang berbeda. Nah, setelah itu, ya, kita hitung besar magnitud ya. Ini cara menghitung magnitudnya. Ini tadi yang gradien arah X. Ini adalah gradien arah Y. Yang tadi sudah kita cari. Nah, ini kemudian kita kuadratkan. 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat, lalu diakarkan hasilnya. Ini menjadi magnitudnya. Kebesarannya ya. Nah, setelah itu 3,2 tadi, lalu kita lakukan thresholding. Misalkan thresholdnya 5 gitu ya. Ini kebalik, sorry jalannya. Jadi 3,2 dia lebih kecil dari 5. Maka 3,2 itu bukan tepi. Misalkan bukan tepi, di mana kita beri nilai 1 untuk tepi dan nilai 0 bukan tepi. Kemudian 6,4 dan 5 ini lebih besar sama dengan 5, maka di sini kita beri nilai 1. Lainnya dia kurang semua dari 5 jadi 0. Nah, inilah. Ini bagian tepinya. Ini nanti ini adalah membentuk tepi. Oke ya. Itu kita lihat contohnya kalau diimplementasikan dalam image seperti ini. Nah, ini adalah magnitudenya. Kalau kita tampilkan dia seperti ini, kemudian misalkan thresholdnya adalah 100, kita dapatkan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita lihat implementasinya. Kita lihat Sobel Edge Detector-nya. Ya, di sini kita punya fungsi Sobel Edge Detector. Ini adalah operator Sobelnya. Kemudian ini konvolusi, lalu ini mencari besaran magnitud. Kemudian ini yang dilakukan thresholding. Jadi parameter input yang perlu kalian perhatikan adalah parameter inputnya, yaitu I dan nilai thresholdnya. Ini yang sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi hasil. Kita lihat, misalkan kita baca sebuah citra, sorry, namanya wanita PNJ. Ingat, kita lihat dia berwarna, maka kita harus rubah menjadi ya, kemudian kita lakukan deteksi tepi I dengan thresholdnya misalkan 100 gitu ya. Sekarang kita tampilkan. Gambar aslinya. Sekarang kita lihat hasil deteksi tepinya. Nah, ini adalah hasil deteksi tepinya. Nah, ini hanya di sini bedanya apa? Tepinya adalah hitam. Backgroundnya adalah putih. Kalau mau kita balik ya, ini tinggal kita ganti saja sebenarnya. Jadi yang tepi itu misalkan putih, nah itu tinggal kita balik.
Nah ini ya. Jadi yang tepinya itu warna putih, yang backgroundnya warna hitam. Jadi tinggal kita balik di sini. Kita ingin warna tepinya apa? Hitam atau putih? Nah, sekarang kita lihat apa pengaruh threshold. Misalkan sekarang thresholdnya saya naikkan jadi 200. Nah, ternyata kalau kita besarkan nilai thresholdnya, jumlah tepi yang terambil ini menjadi lebih sedikit. Ya. Yang kiri adalah thresholdnya 100, yang kanan adalah thresholdnya 200. Jadi semakin besar threshold, maka jumlah tepi yang terambil itu menjadi lebih sedikit. Komponen tepinya menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, kalau kita turunkan menjadi 50, nah, maka komponen dari tepi, ya, besaran magnitud tepi yang ya, kita ambil sebagai tepi itu menjadi lebih banyak. Komponen tepinya menjadi lebih banyak. Ya, jadi lebih tebal. Oke, itu tadi. Nah, kalau kita mau mengganti menjadi prewid, misalkan ya tinggal kita ganti dari operatornya ya. Kita ganti dengan operator prewid. Oke. Kemudian untuk Robert Cross ya sama, kita ganti dengan operatornya adalah operator Robert Cross.